Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriah dari kelas 12 IPS 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mendri dari kelas 12 IPS 4. Saya Safira Tabiladin dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Dina Sari. Saya dari kelas 12 IPS 4. Nah, kelompok kami telah menemukan beberapa data anak-anak yang putus sekolah di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018 yang bersumber dari Kemendikbud. Yang pertama, pada tingkat sekolah dasar tahun 2016 berjumlah 39.213 orang, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 32.127 orang. Sedangkan pada tingkat SMP pada tahun 2012 berjumlah 38.702 orang. Sedangkan pada tahun 2018-nya berjumlah 51.190 orang. Lalu pada tingkatan SMA pada tahun 2016 berjumlah 36.419 orang. Sedangkan pada tahun 2018-nya berjumlah 31.123 orang. Lalu yang berhenti sekolah pada tingkatan SMK pada tahun 2016-nya berjumlah 72.744 orang. Lalu pada tahun 2018-nya berjumlah 73.388 orang. Di lingkungan saya banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah yaitu kondisi lingkungannya, terus yang kedua motivasi rendah dan kurangnya perhatian dari orang tua, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Nah, di sini saya akan bagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu meliputi kemalasan. Kemalasan itu sendiri datang pada diri kita sendiri karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder. Tentu saja karena dia merasa dirinya tidak bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga dia bisa dicemoohkan karena tidak memiliki teman, dan bahkan bisa jadi karena faktor ekonomi juga dia malas untuk pergi ke sekolah. Masalah tersebut bisa mengganggu psikologis anak tersebut karena dia merasa dirinya tidak bisa bersosialisasi dengan benar. Dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi keadaan status ekonomi keluarga. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat atau orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Dalam keluarga miskin cenderung muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak bisa terlibat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Misalnya seperti merasa terbebani dan merasa tertekan dengan pembiayaan atau ekonominya, sehingga anak tersebut bisa saja mengalami kesulitan dalam belajar dan tidak memahami pembelajaran. Dan yang terakhir ada kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, ini penting. Nah, ini juga termasuk karena kurangnya perhatian dari orang tua itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis anak juga nih. Misalnya tidak diperhatikan untuk hal apapun, dan bisa jadi muncul berbagai masalah yang berkaitan dengan kenakalan remaja, terus seks bebas, dan bisa mengakibatkan putusnya sekolah. Terus tentu saja hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian, karena hubungan orang tua yang kurang harmonis seperti perceraian orang tua, ketidakpeduliannya orang tua terhadap anak-anaknya, itu merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan kemudian menjadi hambatan terhadap pendidikan si anak. Dan yang terakhir, karena kondisi lingkungan tempat si anak tinggal, apalagi terhadap anak-anak remaja yang mudah terpengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan beberapa penyebab utama anak-anak putus sekolah, maka kali ini saya akan menjelaskan persentase alasan mengapa anak-anak tersebut putus sekolah. Yang paling besar, 52% karena tidak mampu membayar biaya sekolah, 16% karena mereka memilih untuk bekerja, dan 14% karena mereka memilih untuk menikah, 6% karena kurikulum pelajaran yang tidak menarik,
5% karena jarak antara rumah ke sekolah terlalu jauh, dan yang terakhir karena alasan lainnya sebesar 7%. Saya akan menjelaskan faktor-faktor mengapa seorang anak bisa putus sekolah, yaitu karena minimnya perekonomian, yang kedua karena kurangnya motivasi dari lingkungan, yang ketiga karena kurangnya pendidikan orang tua, sehingga orang tua kurang memahami akan pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Apa sih kaitannya anak-anak yang putus sekolah dengan hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan? Nah, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan sebenarnya telah digariskan secara yuridis dalam Batang Undang-Undang Dasar 1945 Bab 13 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Yang pertama ada tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan yang kedua, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Demikian juga yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dalam sistem pendidikan nasional, yang disebutkan bahwa pendidikan nasional mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dengan cara memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi. Jadi saran saya adalah satu hal baik yang harus dilakukan adalah membebaskan biaya sekolah, karena itu bisa meningkatkan angka pendidikan dan menurunkan tingkat pendidikan bagi anak yang putus sekolah dalam suatu negara ini. Nah, salah satunya adalah menekan angka putus sekolah. Mengingat hasil presentasi terbesar alasan anak putus sekolah tadi adalah karena tidak adanya biaya, maka dari itu saran saya semoga pemerintah menambah lagi beasiswa-beasiswanya atau paling tidak mengurangi biaya pendidikan di Indonesia. Saran saya yang pertama, memberikan subsidi buku dan sarana pendidikan, dan yang kedua, membangun sekolah di daerah terpencil, yang ketiga, mengirim guru ke daerah yang terpencil. Sekian, terima kasih.